Presiden SBY dan Ibu Negara beserta rombongan mengunjungi pabrik semen Indosemen Tunggal Prakarsa di Citerep, Jawa Barat, hari Senin 28 April 2014. Berkunjung ke salah satu sentra bisnis atau sentra usaha maupun industri, biasa dilakukan oleh Presiden SBY setiap menjelang Hari Buruh Nasional yang jatuh pada tanggal 1 Mei, untuk mendengarkan masukan dari para pekerja maupun pelaku bisnis agar dapat menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil kebijakan bagi kesejahteraan pekerja. Dalam sambutannya, Presiden menyampaikan pesan terkait harmonisasi antara pekerja dan perusahaan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pekerja. Kita tengah menjalankan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi di seluruh Indonesia berdasarkan master plan yang kita susun bersama pemerintah, dunia usaha baik BUMN maupun swasta, dan para ekonom, serta melibatkan para gubernur di seluruh Indonesia. Master plan ini bukan hanya macan kertas, sudah berjalan. Tahun sekarang ini sudah kita keluarkan 830 triliun rupiah, dan sampai dengan tahun 2025 harapan kita memerlukan capital sebesar 4.500 triliun rupiah atau sekitar 400 sampai 500 billion US dollars. Untuk apa? Utamanya adalah untuk pembangunan infrastruktur, jalan, dermaga, pelabuhan, pembangkit tenaga listrik, irigasi, dan sebagainya. Juga untuk menggerakkan sektor real, pembangunan pusat-pusat industri baru, dan percepatan serta perluasan ekonomi ini yang membedakan dengan yang kami lakukan di waktu yang lalu, itu justru mendorong pertumbuhan di luar Pulau Jawa. Oleh karena itulah saya yakin keperluan semen secara nasional akan terus meningkat, karena infrastructure building yang saya sampaikan tadi memerlukan semen sebagai bahan utama pembangunannya. Nah, dengan dua pendekatan dan potret ini, global economic situations, kemudian our own progress and development, saya yakin Indosemen, perusahaan semen nasional, akan memiliki peran yang makin besar di masa depan. Oleh karena itu, silahkan dikembangkan bisnis plan saudara, dipersiapkan segalanya, menjemput bola, lihat opportunity yang ada di luar Pulau Jawa dan dimanapun di Indonesia ini. Nah, dengan demikian kita akan bisa memproduksi keperluan pembangunan infrastruktur untuk konektivitas perekonomian kita dengan mengutamakan atau memberikan prioritas kepada industri dalam negeri. Itu pesan saya yang pertama, teruslah dikembangkan bisnis ini, usaha ini sebaik-baiknya, karena saya harus mengatakan masa depan kita insya Allah akan makin baik, ekonomi makin bergerak, industri juga akan berkembang. Nah, yang kedua, saya berkunjung hari ini, saudara-saudara, juga bertepatan atau menyongsong Hari Buruh Internasional. Saya kira saudara tahu kami punya tradisi yang lalu setiap tanggal 1 Mei Hari Buruh, saya dengan para menteri didampingi oleh gubernur dan wali kota datang ke perusahaan-perusahaan, baik PMA maupun PMDN, untuk pertama-tama melihat langsung perkembangan perusahaan itu. Yang kedua, mendengarkan kebijakan dan apa yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawannya, kesejahteraan tenaga kerjanya. Saya anggap penting seperti ini sebab tujuan kita, ya terus terang ada twin objectives. Yang pertama, perusahaan itu bisnisnya harus berkembang, tumbuh, growing. Tetapi objektif yang kedua, jangan dilupakan untuk taking care of tenaga kerja. Dengan demikian bukan hanya upahnya tetapi total kesejahteraannya makin hari makin baik. Dan ini kerap menjadi isu sosial serta isu politik.
apalagi kalau dimanipulasi isunya, apalagi kalau para politisi menjadikannya sebagai komoditas politik, apalagi di musim pemilihan umum. Saya ingin konsisten dari dulu, sejak 9 tahun yang lalu, apakah ada pemilu atau pandangan saya, kebijakan saya, tidak boleh dipisahkan antara berkembangnya sektor real, berkembangnya perusahaan dengan meningkatnya kesejahteraan buruh. Artinya apa? Perusahaan berupaya sekuat tenaga dengan menggunakan pekerja yang terampil, yang berdisiplin, yang produktif, agar bisnisnya tumbuh dengan baik. Ketika bisnis tumbuh dengan baik, maka bersamaan itu pula perhatikan dan tingkatkan upah serta kesejahteraan buruhnya. Dua-duanya harus berkontribusi. Kaum pekerja tentu dengan harapan kesejahteraannya makin naik, ya harus disiplin, harus produktif, dan harus meningkatkan daya saingnya. Begitu, saya kira fair. Tetapi perusahaan juga meningkatkan usahanya, dan dengan buruh yang produktif tadi, maka perkembangan bisnisnya insya Allah akan makin baik. Itulah yang harus dibangun secara bersama, dan hubungan tripartit antara serikat pekerja dengan perusahaan itu perlu dijaga harmoninya. Kalau ada apa-apa duduk bersama, tidak harus perang melalui media massa, unjuk rasa dan tindakan-tindakan kekerasan itu bukan solusi, malah menambah masalah. Oleh karena itu semangatnya adalah hubungan yang baik di antara dua-duanya. The government, pemerintah memberikan fasilitas, memberikan bantuan dengan policy, dengan regulasi, dengan demikian dua-duanya bisa mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Itulah saudara-saudara yang ingin saya sampaikan, dan nanti tentu setelah kita melihat apa yang bisa kita lihat, kita bisa bertemu dengan para pekerja, para karyawan, membuktikan bahwa negara, pemerintah, saudara semua bersatu untuk terus meningkatkan ekonomi dan bisnis kita, dan sekaligus terus meningkatkan kesejahteraan para karyawan dan tenaga kerja kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi selamat untuk suksesi kepemimpinan. Ya, terima kasih kepada pimpinan yang lama, Bapak. Thank you atas semua yang telah dilakukan untuk Indosemen dan untuk our economy. Congratulations untuk yang akan memimpin nanti. Mudah-mudahan ini transfer kepemimpinan yang baik. Sama dengan saya juga akan menyelesaikan tugas saya untuk menyerahkan kepada presiden baru nanti. Namanya adalah, belum tahu sekarang saya. Jadi, pada saatnya akan tahu, dan mudah-mudahan ini semua membawa kemajuan bagi bangsa kita. Terima kasih. Untuk mensuplai batu split, batu pecah. Presiden SBY dan rombongan berkesempatan meninjau ruang kerja dan ruang produksi yang ada di pabrik semen terbesar di Indonesia ini. Berkaitan dengan tengah dijalankannya program Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau MP3I, Presiden berharap Indosemen dapat berkontribusi dalam pembangunan di bidang infrastruktur. Indosemen sudah mendapat sertifikasi emisi reduksi, juga penghargaan Green Award untuk penggunaan bahan bakar alternatif dan inisiatif ramah lingkungan. Sebelum meninggalkan pabrik Indosemen, Presiden dan rombongan makan siang bersama para pekerja dengan menu nasi kotak di kantin pabrik.